Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Baihaqi dari kelas 1C Prodi PAI Institut Agama Islam Al-Qadiri yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI, yang hari ini akan membacakan Hizbut Tahrir atau HT. 1. Pengertian dan sejarah kemunculan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam, bukan organisasi kerohanian atau seperti tarekat, bukan pula lembaga ilmiah ataupun lembaga akademis, dan juga bukan lembaga sosial. Hizbut Tahrir menganut Islam sebagai ideologi dan politik sebagai aktivitasnya. Hizbut Tahrir yang didirikan di Lebanon oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1972 menurut Ismail Yusanto, Jubir Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Cikal bakal organisasi ini berasal dari Yordania. Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan dari ide-ide sistem perundang-undangan dan hukum kufur, serta membebaskan dari dominasi negara-negara kafir dengan membangun daulah Islamiyah dan mengembalikan Islam ke kejayaan masa lampau. Hizbut Tahrir bertujuan mengembangkan kehidupan Islami dan mengembangkan dakwah Islamiyah ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Dalam mencapai maksud dan tujuan, HTI mempercayai sistem kekhalifahan dengan seorang khalifah yang dibait oleh kaum muslimin dan harus ditaati. Dalam mencapai maksud dan tujuannya, HTI mengemban dakwah Islam dan mengubah kondisi masyarakat dari yang rusak menjadi ide-ide yang Islami, mengubah perasaan yang rusak menjadi perasaan yang Islami, yaitu perasaan yang ridha terhadap apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marah dan benci terhadap apa yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Hizbut Tahrir juga berusaha agar akidah Islam menjadi dasar negara. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir bersifat politis dalam arti memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan memecahkannya secara syar'i atau hukum Islam. Kegiatan politik ini terdiri dari pembinaan terhadap saqafah atau kebudayaan Islam, membebaskan dari akidah yang rusak, pemikiran yang salah, persepsi yang keliru, pandangan-pandangan dari kaum yang kufur. Perjuangan politik juga meliputi penentangan terhadap kaum imperialis, mengontrol dan mengganti terhadap penguasa yang berkhianat terhadap umat Islam. Seluruh kegiatan politik ini dilakukan tanpa menggunakan kekerasan fisik dan senjata seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Metode yang digunakan oleh HTI adalah metode yang diemban oleh Rasulullah SAW. HTI beranggapan bahwa umat Islam sekarang hidup dalam darul kufur yang serupa dengan kehidupan di Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah pada zaman Nabi. Dalam melakukan dakwahnya, HTI mempunyai beberapa tahapan. Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan. Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat agar ikut memikul kegiatan dakwahnya. Ketiga, tahap pengambilan kekuasaan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh. 2. Ideologi Hizbut Tahrir. A. Mengadopsi ideologi Mu'tazilah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, lahir gerakan revivalis yang dipelopori oleh Ma'bad bin Khalid al-Juhani, penggagas ideologi Qadariyah yang berpijak pada pengingkaran qada dan qadar Allah. Ideologi ini menjadi embrio lahirnya sekte Mu'tazilah. Belakangan ideologi pengingkaran qada dan qadar ala Mu'tazilah ini juga diikuti oleh Taqiyuddin An-Nabhani, perintis Hizbut Tahrir. Dalam bukunya Asy-Syakhsiyat al-Islamiyah, Asy-Syakhsiyatil Islamiyah, rujukan primer Hizbut Tahrir, Taqiyuddin An-Nabhani berkata, "Wa hadhil af'alu ay af'alul insani la dakhla laha bil qada'i wa la dakhla lil qada'i biha."
لأن الإنسان هو الذي قام بها بإرادته واختياره وعلى ذلك فإن الأفعال الاختيارية لا تدخل تحت القضاء. Semua perbuatan artinya semua perbuatan ikhtiari manusia ini tidak ada kaitannya dengan ketentuan atau qada, dan qada juga tidak ada kaitan dengannya, karena manusialah yang melakukannya dengan kemauan dan ikhtiarnya. Oleh karena itu, perbuatan ikhtiari manusia tidak masuk dalam lingkup qada Allah. Dalam bagian lain buku tersebut, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga mengatakan, fata'diqul masubati awil uqubati bil huda wad dalal yadullu ala anna al-hidayata wad dalala huma min fi'lil insani wa laysa min Allah. Artinya, mengkaitkan pahala dan siksa dengan petunjuk dan kesesatan menjadi dalil bahwa hidayah atau petunjuk dan kesesatan itu sebenarnya termasuk perbuatan manusia dan bukan datang dari Allah. Pernyataan An-Nabhani di atas memberikan dua kesimpulan. Pertama, perbuatan ikhtiari manusia tidak ada kaitannya dengan ketentuan atau qada Allah. Dan kedua, hidayah dan kesesatan itu adalah perbuatan manusia sendiri dan bukan dari Allah. Demikian ini jelas bertentangan dengan Al-Quran, sunnah dan akal sehat dalam sekian banyak ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-serapinya. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 2. Ayat lain menerangkan, wallahu bismillahirrahmanirrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Al-Quran surat As-Saffat ayat 96. Ayat lain, inna bismillahirrahmanirrahim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Beberapa ayat di atas menegaskan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata segala sesuatu dalam ayat tersebut mencakup segala apa yang ada di dunia ini seperti benda, sifat-sifat benda seperti gerakan dan diamnya manusia, serta perbuatan yang disengaja maupun yang terpaksa. Dalam realita yang ada, perbuatan ikhtiari manusia lebih banyak daripada perbuatan non-ikhtiari atau yang terpaksa. Seandainya perbuatan ikhtiari manusia itu adalah ciptaan manusia sendiri, tentu saja perbuatan yang diciptakan oleh manusia akan lebih banyak daripada perbuatan yang diciptakan oleh Allah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pernyataan An-Nabhani di atas merupakan penolakan terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, faman yahdi man adallallah. Artinya, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 29. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'. Artinya, itu hanyalah cobaan dari engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 155. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa hidayah dan kesesatan itu berasal dari Allah, bukan dari perbuatan manusia. Pernyataan An-Nabhani di atas juga bertentangan dengan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. Al-Quran surat An-An'am ayat 110.
Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan hati dan perbuatan lahiriah manusia termasuk perbuatan Allah. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Hizbut Tahrir yang berpandangan bahwa hidayah dan kesesatan adalah perbuatan manusia dan bukan dari Allah. Demikianlah sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa perbuatan ikhtiari manusia serta hidayah dan kesesatan merupakan perbuatan Allah dan terjadi atas dasar qada dan qadar Allah. Pandangan Hizbut Tahrir juga bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Di antara hadis-hadis tersebut adalah An Ibnu Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajazi wal qaisi. Artinya, Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu terjadi dengan ketentuan Allah, sampai kebodohan dan kecerdasan. An Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah sani'un kulla sani'in wa san'atahu. Artinya, Hudzaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang menciptakan semua pelaku dan perbuatannya. Ani Ibnu Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qadariyatu majusun hadhil ummati in maridu fala ta'uduhum immatu fala tashhuduhum. Artinya, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qadariyah itu majusinya umat ini. Apabila mereka sakit maka janganlah menjenguk mereka, dan apabila mereka meninggal maka janganlah menyaksikan jenazah mereka. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada adalah ciptaan Allah, termasuk kebodohan, kecerdasan, termasuk setiap makhluk hidup dan semua perbuatannya. Dengan pandangan di atas, Hizbut Tahrir juga menyalahi hadis sahih berikut ini. An Ibni Abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ummati la nasiba lahuma fil Islam al-qadariyatu wal murji'atu. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua golongan dari umatku yang tidak memiliki bagian dalam Islam, yaitu Qadariyah dan Murji'ah. Hadis ini tegas dalam mengkafirkan golongan Qadariyah yang berpandangan bahwa perbuatan manusia diciptakannya sendiri dengan kemauan dan ketentuannya. Menurut sebagian ulama, pandangan ini persis dengan pandangan Hizbut Tahrir yang menanggalkan Islam, sebagaimana ular yang menanggalkan kulitnya. Secara rasional, pandangan Hizbut Tahrir juga tidak dapat dinalar dengan akal yang sehat. Berdasarkan pandangan Hizbut Tahrir bahwa perbuatan ikhtiari manusia itu adalah ciptaannya sendiri, berarti Allah itu menjadi pihak yang kalah dan tidak berdaya menghadapi hamba-hambanya yang menciptakan berbagai kemaksiatan di dunia ini tanpa kehendaknya. Padahal Allah adalah pihak yang selalu menang berdasarkan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nas la ya'lamun. Artinya, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Al-Quran Surat Yusuf ayat 21. Berdasarkan asumsi Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa hidayah dan kesesatan adalah murni perbuatan manusia dan tidak datang dari Allah, berarti dalam kekuasaan Allah terdapat sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya. Hal ini tidak dapat dibenarkan oleh logika yang sehat. Segala yang terjadi di jagat raya ini semuanya berasal dari qadar, qudrah dan kehendak Allah, baik maupun buruk. Pandangan Hizbut Tahrir juga bertentangan dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163.
Dalam kedua ayat di atas, Allah menyebutkan salat dan ibadah yang merupakan perbuatan ikhtiyari manusia, lalu menyebutkan hidup dan mati yang bukan perbuatan ikhtiyari manusia. Kemudian Allah menjadikan semuanya sebagai makhluk Allah yang tiada sekutu baginya. Ayat tersebut pada dasarnya menyampaikan pesan begini: katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah makhluk Allah yang tiada sekutu baginya. Namun Hizbut Tahrir menyelisihi ayat tersebut dan mengikuti Mu'tazilah dengan mengatakan bahwa semua perbuatan ikhtiyari manusia adalah ciptaan manusia sendiri dan dia yang memilikinya. Pendekatan takwil dan ulama salaf. Pendekatan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat telah dilakukan dan diajarkan oleh ulama salaf yang soleh. Akan tetapi Taqiyuddin An-Nabhani mengingkari dan mengatakan bahwa pendekatan takwil tidak dikenal di kalangan ulama salaf. Dalam hal ini An-Nabhani mengatakan kanat ta'wilu awwala mudzahiril mutakallimin wa kana ta'wilu unsuran min anasiril mutakallimin wa akbar mumayyizin lahum anis salaf. Artinya, takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat merupakan fenomena yang pertama kali dimunculkan oleh para teolog. Jadi, takwil itu merupakan salah satu unsur dan yang paling membedakan antara mereka dengan salaf. Pernyataan An-Nabhani di atas menyimpulkan bahwa takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat pertama kali diperkenalkan oleh para teolog dan menjadi ciri khas utama yang membedakan antara para teolog dengan ulama salaf. Sudah barang tentu, pernyataan tersebut mengandung kerancuan dan kebohongan. Pertama, pernyataan An-Nabhani tersebut dapat mengesankan bahwa di kalangan ulama salaf tidak ada ulama yang ahli dalam bidang teologi atau ilmu kalam. Kedua, pernyataan tersebut juga mengesankan bahwa takwil belum dikenal pada masa generasi salaf. Asumsi Hizbut Tahrir bahwa di kalangan generasi salaf tidak ada ulama yang ahli dalam bidang teologi adalah tidak benar. Al-Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi menegaskan bahwa teolog pertama dari generasi sahabat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Umar, sedangkan teolog pertama dari generasi tabi'in adalah Umar bin Abdul Aziz, Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Basri. Kemudian As-Sabi ibnu Syihab Al-Zuhri, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq dan lain-lain. Mereka sangat keras dalam membantah ajaran Qadariyah yang menjadi embrio lahirnya sekte Mu'tazilah. Dan belakangan ideologi Mu'tazilah tersebut diikuti oleh Hizbut Tahrir. Sedangkan asumsi bahwa takwil belum pernah dikenal pada masa generasi salaf juga tidak benar. Pendekatan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat telah dikenal sejak generasi sahabat dan ulama-ulama sesudah mereka. Dalam konteks ini, Al-Imam Badruddin Az-Zarkasi berkata dalam kitabnya Al-Burhan fil Ulum Al-Quran, وقد اختلف الناس في الوارد منها أي متشابهات في الآيات والأحاديث على ثلاث فراق. أحدها أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجرى على ظاهرها ولا نؤول شيئا منها، وهم المشبهة. الثانية أن لها تأويلا ولكننا نسبق عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل ونقول لا يعلمه إلا الله وهو قول السلف. والثالثة أنها مؤولة وأولوها على ما يليق به، والأول باطل يعني مذهب المشبهة، والأخيران منقولان عن الصحابة. Artinya, para pakar berbeda pendapat tentang tes mutasyabihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa tes
tersebut tidak boleh ditakwil, tetapi diberlakukan sesuai dengan pengertian literalnya, dan kami tidak melakukan takwil apapun terhadapnya. Mereka adalah aliran musyabbihah atau paham yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kedua, kelompok yang berpandangan bahwa teks-teks tersebut boleh ditakwil, tetapi kami menghindar untuk melakukannya serta menyucikan keyakinan kami dari menyerupakan Allah dengan makhluknya dan menafikan atau sifat-sifat yang ada dalam teks-teks tersebut. Kami berkeyakinan bahwa takwil dalam teks-teks tersebut hanya Allah yang mengetahuinya. Mereka adalah aliran salaf. Ketiga, kelompok yang berpandangan dalam teks-teks tersebut harus ditakwil. Mereka mentakwilnya sesuai dengan kesempurnaan dan kesucian Allah. Mazhab yang pertama yaitu mazhab musyabbihah adalah pendapat yang batil, sedangkan dua mazhab yang terakhir dinukil dari sahabat Nabi SAW. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ia berkata dalam kitabnya Irsyadul Fuhul yang berbunyi Al-Faslu Tsani fima yadkhuluhu at-ta'wilu wa huwa qisman ahaduhuma aghlabul furu' wala khilafa fi dhalik wasani al-usul kal-aqaid wal-usul diyanati wa sifatil bari azza wa jalla wa qad ikhtalafu fi hadha al-qismi ala thalathati madahib. Al-awwalu annahu la madkhala lit-ta'wil fiha bal tujra ala dhahiriha wa la yu'awwalu shay'un minha wa hadha qawlul musyabbihah. الثاني أن لها تأويلا ولكننا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. قال ابن برهان وهذا قول السلف. والمذهب الثالث أنها مؤولة. قال ابن برهان والأول من هذه المذاهب باطل والآخران معقولان عن الصحابة. ونقل هذا المذهب الثالث عن علي وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة. Artinya, bagian kedua tentang tes yang dapat ditakwil yaitu ada dua bagian. Pertama, tes yang berkaitan dengan furu atau cabang dan ranting yang sebagian besar memang ditakwil, dan hal ini tidak diperselisihkan oleh kalangan ulama. Kedua, teks yang berkaitan dengan usul pokok-pokok agama seperti akidah, dasar-dasar agama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pakar berbeda pendapat mengenai bagian kedua ini menjadi tiga aliran. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa teks-teks tersebut tidak boleh ditakwil, tetapi diperlakukan sesuai dengan pengertian literalnya dan tidak boleh melakukan takwil apapun terhadapnya. Mereka adalah aliran musyabbihah atau faham yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kedua, kelompok yang berpandangan bahwa teks-teks tersebut boleh ditakwil, tetapi kami menghindar untuk melakukannya serta menyucikan keyakinan kami dari menyerupakan Allah dengan makhluknya dan menafikan sifat-sifat yang ada dalam teks-teks tersebut, karena firman Allah tidak ada mengetahui takwilnya melainkan Allah. Ibnu Burhan berkata ini adalah pendapat ulama salaf. Ketiga, kelompok yang berpandangan bahwa teks-teks tersebut harus ditakwil. Ibnu Burhan berkata mazhab yang pertama dari ketiga mazhab ini adalah pendapat yang batil, sedangkan dua mazhab yang terakhir dinukil dari sahabat Nabi SAW. Bahkan mazhab yang ketiga ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ummu Salamah. Pernyataan Az-Zarkasi dan Asy-Syaukani di atas memberikan kesimpulan bahwa
Pendekatan takwil telah dikenal dan diajarkan oleh generasi salaf yang soleh, termasuk para sahabat Nabi SAW yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut ini beberapa riwayat dari ulama salaf yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. 1. Ibnu Abbas. Terdapat banyak riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Antara lain adalah kursi, Al-Quran surat ayat 2, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Takwil dengan ilmunya Allah, datangnya Tuhan. Al-Quran surat yang ke-89 ayat 22. Ditakwil dengan perintah dan kepastian Allah. Ayun, beberapa mata. Al-Quran surat yang ke-11 ayat 37. Ditakwil dengan penglihatan Allah. Aidin, beberapa tangan. Al-Quran surat yang ke-51 ayat 47. Ditakwil dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Nur atau cahaya. Al-Quran surat yang ke-24 ayat 35. Ditakwil dengan Allah yang menunjukkan penduduk langit dan bumi. Wajah Allah. Al-Quran surat yang ke-55 ayat 27. Ditakwil dengan wujud dan zat Allah dan sak atau betis. Al-Quran surat yang ke-68 ayat 42. Ditakwil dengan kesusahan yang sangat berat. 2. Mujahid dan As-Suddi. Al-Imam Mujahid As-Suddi, dua pakar tafsir dari generasi tabi'in, juga mentakwil lafaz dan Al-Quran surat yang ke-39 ayat 56 dengan perintah Allah. 3. Sufyan As-Sauri dan Ibnu Jarir At-Tabari. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan istiwa Al-Quran surat yang kedua ayat 29 dengan memiliki dan menguasai, bukan dalam artian bergerak dan berpindah. Sedangkan Al-Imam Sufyan As-Sauri mentakwilnya dengan berkehendak menciptakan langit. 4. Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas juga mentakwil turunnya Tuhan dalam hadis sahih pada waktu tengah malam dengan turunnya perintahnya, bukan Tuhan dalam artian bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 5. Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, melakukan takwil terhadap beberapa teks yang mutasyabihat. Antara lain ayat tentang datangnya Tuhan. Al-Quran surat yang ke-89 ayat 22. Ditakwil dengan datangnya pahala dari Tuhan, bukan datang dalam arti bergerak dan berpindah. 5. Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga melakukan takwil terhadap teks tentang datangnya Tuhan. Al-Quran surat yang ke-89 ayat 22 dengan datangnya perintah dan kepastian Tuhan. 6. Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, juga melakukan takwil terhadap beberapa teks yang mutasyabihat. Antara lain teks tentang tertawanya Allah dalam sebuah hadis, ditakwilnya dengan rahmat Allah dan wajah Allah. Al-Quran surat yang ke-28 ayat 88. Ditakwilnya dengan kerajaan Allah dan amal yang dilakukan semata-mata karena mencari ridha Allah. Demikianlah beberapa riwayat tentang takwil yang dilakukan oleh ulama salaf yang soleh sejak generasi sahabat. Data-data tersebut menunjukkan bahwa takwil yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan pemahaman terhadap teks-teks mutasyabihat sesuai dengan pemahaman ulama salaf yang soleh. B. Qadar dan ilmu Allah. Taqiyuddin An-Nabani berkata, qad warada al-iman bil qadari fi hadis Jibril fi ba'di riwayat. Faqad ja'a qala wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi illa annahu khabaru ahadin ilawatan
tilawatan ala anna al-murada bil qadari huna ilmu Allah wa laysa al-qada'a wal qadar alladhi huwa mawdi'u khilafin fi fahmihi. Artinya, telah datang keimanan dengan qadar dalam hadis Jibril menurut sebagian riwayat, di mana Nabi SAW bersabda, dan kamu percaya dengan qadar baik dan buruknya. Hanya saja hadis ini tergolong hadis ahad atau presumptif. Di samping yang dimaksud dengan qadar di sini adalah ilmu Allah dan bukan qada dan qadar yang menjadi fokus perselisihan dalam memahaminya. Pernyataan An-Nabani di atas memberikan kesimpulan bahwa pertama, keimanan dengan qadar Allah hanya terdapat dalam hadis Jibril menurut sebagian riwayat. Kedua, hadis tentang qadar tergolong hadis ahad yang tidak meyakinkan. Dan ketiga, yang dimaksud dengan qadar dalam hadis Jibril tersebut adalah pengetahuan atau ilmu Allah, bukan qada dan qadar yang menjadi fokus kajian kaum muslimin. Sudah barang tentu pernyataan An-Nabani tersebut tidak benar. Pertama, asumsi bahwa keimanan terhadap qadar Allah hanya terdapat dalam hadis Jibril melalui sebagian riwayat adalah tidak benar. Keimanan dengan qadar Allah di samping terdapat dalam hadis Jibril juga dijelaskan dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Sementara hadis lain yang juga menjelaskan keimanan terhadap qadar juga sangat banyak. Selain 4 hadis di atas, terdapat pula hadis-hadis lain, diantaranya adalah An Abil Aswadid Dili qala li Imran bin al-Husain أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدهون فيه شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. فقلت بل شيء فقضي عليهم ومضى عليهم. فقال أفلا يكون ظلما. قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله والملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأهزر أقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Artinya, Abu Al-Aswad Al-Adili berkata, Imran bin Al-Husain berkata kepadaku, bagaimana menurutmu? Apakah sesuatu yang dikerjakan dan diusahakan oleh manusia sekarang merupakan sesuatu yang telah diputuskan sebelumnya oleh Allah dan sesuai dengan ketentuan yang telah berlalu bagi mereka, atau juga apa yang akan mereka hadapi dari hal-hal yang telah dibawa oleh Nabi mereka dan hujjah atau berlaku pada mereka? Aku menjawab, tentu sesuatu yang telah diputuskan dan ditetapkan sebelumnya pada mereka. Abu Al-Aswad berkata, Imran bertanya lagi, apakah hal itu bukan kezaliman dari Allah? Abu Al-Aswad berkata, aku sangat terkejut dengan pernyataan Imran. Lalu aku berkata, segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan miliknya. Jadi Allah tidak akan ditanya atas perbuatannya, melainkan manusia yang akan ditanya atas perbuatan mereka. Lalu Imran berkata kepadaku, semoga Allah mengasihimu. Sungguhnya aku bertanya hanya karena ingin menguji kemampuan akalmu. Sungguhnya 2 orang laki-laki dari suku Muzainah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah apa yang dikerjakan dan diusahakan oleh manusia sekarang ini merupakan sesuatu yang telah diputuskan dan ketentuan yang telah
berlalu bagi mereka, atau tentang apa yang akan mereka menghadapi berupa sesuatu yang dibawa oleh Nabi mereka dan hujah telah berlaku atas mereka. Nabi SAW menjawab, tentu sesuatu yang telah diputuskan dan ketetapan yang telah berlalu bagi mereka. Pembenaran hal tersebut ada dalam firman Allah SWT. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Dalam buku Ad-Dawsiyah, kumpulan fatwa-fatwa Hizbut Tahrir, dijelaskan bahwa istilah qada dan qadar tidak pernah ada dalam Al-Quran dan Sunnah dalam satu paket bersama-sama. Asumsi ini jelas tidak benar berdasarkan hadis sahih berikut ini. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksaru man yamutu min ummati ba'da kitabillahi wa qada'ihi wa qadarihi bil anfus." Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagian besar orang yang meninggal di antara umatku setelah karena ketentuan qada dan qadar Allah adalah disebabkan penyakit ain. Sedangkan asumsi An-Nabani bahwa hadis tentang keimanan terhadap qada dan qadar Allah termasuk hadis ahad adalah tidak benar. Keimanan terhadap qada dan qadar Allah selain ditegaskan dalam sekian banyak ayat Al-Quran, juga dijelaskan dalam sekian banyak hadis seperti hadis-hadis di atas, sehingga kedudukan hadis Jibril tersebut naik peringkatnya menjadi mutawatir maknawi karena substansinya telah dimuat oleh hadis-hadis lain. Anehnya, An-Nabani sendiri dalam bukunya Asy-Syakhsiyat Al-Islamiyah juga menjelaskan tentang pembagian hadis mutawatir menjadi dua bagian, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Namun sayang sekali An-Nabani tidak objektif dalam menerapkan kaidah pembagian mutawatir tersebut ketika menjelaskan hadis tentang qada dan qadar Allah yang mutawatir secara maknawi. An-Nabani juga berasumsi bahwa makna qadar dalam hadis Jibril, kamu beriman terhadap qadar Allah baik dan buruknya, adalah pengetahuan dan ilmu Allah. Sementara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan qadar dalam hadis tersebut dengan al-maqdur, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan ilmu Allah. Karena apabila qadar dalam hadis tersebut diartikan dalam ilmu Allah, maka akan menimbulkan pengertian bahwa ilmu Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Padahal keburukan atau kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wasyarru laisa ilaika, yang artinya keburukan tidak boleh dinisbatkan kepadamu. Dengan demikian asumsi An-Nabani yang menganggap bahwa qadar adalah pengetahuan dan ilmu Allah jelas bertentangan dengan hadis sahih di atas. C. Kemaksuman para nabi. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap muslim harus meyakini bahwa para nabi itu adalah orang yang maksum atau terjaga dari perbuatan dosa, baik sudah mereka diangkat menjadi nabi atau sebelumnya. Namun keyakinan ini berbeda dengan keyakinan Hizbut Tahrir. Dalam hal ini, Syekh Taqiyuddin An-Nabani berkata dalam salah satu kitab primer Hizbut Tahrir, illa an hadhil ismata lil anbiya'i war rusuli innama takunu bad'an ay yusbiha nabiyyan aw rasulan bil wahyi ilaihi, amma qabla an-nubuwati war risalati fa innahu yajuzu alaihim ma yajuzu ala sairil bashar lianna al-ismata hiya lin nubuwati war risalati, yang artinya hanya saja keterjagaan para nabi dan rasul itu terjadi sesudah mereka menjadi nabi atau rasul dengan memperoleh wahyu. Adapun sebelum menjadi nabi dan rasul, maka sesungguhnya bagi mereka boleh terjadi perbuatan yang terjadi pada manusia biasa, karena keterjagaan itu hanya bagi kenabian dan kerasulan. Sesudah barang tentu pernyataan An-Nabani di atas tidak benar, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpendapat bahwa para nabi itu harus memiliki sifat siddiq atau jujur, amanah
dipercaya dan fatwana cerdas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilih seseorang menjadi nabi atau rasul kecuali yang selamat dari perbuatan hina, khianat, bodoh, dusta dan dungu. Orang yang pada masa lalunya melakukan sifat-sifat tercela seperti ini tidak layak menjadi seorang nabi, meskipun kini telah melepaskan diri dari sifat-sifat tercela tersebut. Dalam konteks ini, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ad-Dusuki yang wafat tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi berkata, qauluhu wal amanatu al-muradu bihafidhu dawahirihim wa bawatinihim minal wuqu'i fil makruhati wal muharramati sawa'un kanatil muharramatu sagairu aw kaba'ira kanat tilka sagairu sagairah khissatin kasarikatil luqmatin wa tatfi fi qaidin aw sagair ghairi khissatin kanadrin imratin aw li amradin bisyahwatin kanat qabla an-nubuwati aw ba'daha amdan aw sahwan. Artinya, yang dimaksud dengan amanat mereka adalah keterjagaan lahir dan batin mereka dari terjerumus dalam hal-hal yang makruh dan haram. Baik hal-hal yang haram itu berupa dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa-dosa kecil tersebut berupa dosa-dosa kecil yang hina seperti mencuri sesuap nasi dan mengurangi takaran, atau dosa kecil yang tidak hina seperti memandang perempuan atau amrod atau laki-laki ganteng dengan syahwat, baik sebelum kenabian atau sesudahnya, baik disengaja atau lupa. Rasulullah SAW telah dikenal dengan gelar Al-Amin, yakni seorang yang dipercaya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berkhianat, dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang tercela sejak sebelum menjadi nabi hingga beliau diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Dalam berpijak terhadap pendapat An-Nabani bahwa para nabi boleh jadi melakukan perbuatan dosa apa saja sebelum menjadi nabi sebagaimana layaknya manusia biasa. Hizbut Tahrir berpandangan bahwa derajat kenabian yang agung boleh saja disandang oleh orang yang pada masa lalunya sebagai pencuri, perampok, homoseks, pembohong, penipu, pecandu narkoba, pemabuk, dan pernah melakukan kehinaan-kehinaan lainnya. D. Melecehkan umat Islam. Syekh Taqiyuddin An-Nabani berkata, wal haqiqatu anna ra'ya ahli sunnati wa ra'ya al-jabariyati wahidun fahum jabariyun wa qad akhfaqu kullal ikhfaqi fi mas'alatil kasbi fala hiya jariyatun ala tariqil aqli idza laysa 'alaiha ayyu burhanin aqliyyin wala ala tariqin naqli iz laisa 'alaiha ayyu dalilin minan nususis syar'iyyati wa innama hiya muhawalatun mukhfiqatun litawfiqi baina ra'yil mu'tazilati wa ra'yil jabariyati. Artinya, pada dasarnya pendapat ahlu sunnah dan pendapat jabariyah itu sama. Jadi ahlu sunnah itu jabariyah, mereka telah gagalnya dalam masalah kasb atau perbuatan makhluk, sehingga masalah tersebut tidak mengikuti pendekatan rasio karena tidak didasarkan oleh argumen rasional sama sekali, dan tidak pula mengikuti pendekatan nakli karena tidak didasarkan atas dalil dari teks-teks syar'i sama sekali. Masalah kasab tersebut hanyalah usaha yang gagal untuk menggabungkan antara pendapat Mu'tazilah dan pendapat Jabariyah. Dalam bagian lain, An-Nabani juga mengatakan, al-ihbaru huwa ra'yul jabariyati wa ahli sunnati ma'a ikhtilafin bainahuma fi at-ta'abiri wal ihtiyali ala al-alfaz. Wastaqarra al-muslimuna ala hadha ar-ra'yi ورأي المعتزلة وهويلوا عن رأي القرآن ورأي الحديث وما كان يفهمه الصحابة منهما. Artinya, ijbar atau keterpaksaan adalah pendapat Jabariyah dan Ahlu Sunnah. Hanya antara keduanya ada perbedaan dalam
retorika dan memanipulasi kata-kata. Kaum muslimin konsisten dengan pendapat ijbar ini dan pendapat Mu'tazilah. Mereka telah dipalingkan dari pendapat Al-Quran, hadis dan pemahaman sahabat dari Al-Quran dan hadis. Pernyataan An-Nabhani di atas mengantarkan pada beberapa kesimpulan. Pertama, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Jabariyah itu pada dasarnya sama dalam masalah perbuatan manusia. Perbedaan antara keduanya hanya dalam retorika dan dalam manipulasi kata-kata. Kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah telah gagal dalam perbuatan manusia melalui pendekatan teori kasab, sehingga terjebak dalam pendapat yang tidak didukung oleh dalil rasional maupun dalil nakli. Ketiga, kaum muslimin berpaling dari Al-Quran, hadis dan ajaran sahabat. Dan keempat, pernyataan tersebut memberikan kesan yang cukup kuat bahwa An-Nabhani dan Hizbut Tahrir telah keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mayoritas kaum muslimin. Sudah barang tentu pernyataan An-Nabhani di atas termasuk kesalahan fatal dalam soal ideologi dan pelecehan terhadap para Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pelecehan terhadap para ulama kaum muslimin. Pertama, asumsi An-Nabhani bahwa pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan pendapat Jabariyah dalam masalah perbuatan manusia adalah tidak benar. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan pendapat Jabariyah dalam menanggapi perbuatan manusia. Al-Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir Al-Tamimi Al-Baghdadi berkata dalam kitabnya yang sangat populer Usuluddin berikut ini, kaum muslimin berbeda, yang berbunyi kaum muslimin berbeda pendapat mengenai perbuatan manusia dan hewan menjadi tiga pendapat. Pertama, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan perbuatan tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda, warna, rasa dan aroma. Sedangkan manusia sebagai pelaku terhadap perbuatan itu dengan kemauan dan pilihannya. Kedua, pendapat Jabariyah atau Jahmiyah bahwa manusia dipaksa untuk melakukan perbuatan yang dinisbatkan terhadap mereka tanpa memiliki usaha dan kemampuan. Gerakan ikhtiari mereka sama dengan menggerakkan urat yang berdenyut dalam tubuh atau yang tanpa direncanakan. Ketiga, pendapat Qadariyah yang berasumsi bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Semua hewan menciptakan perbuatannya dan Allah tidak berbuat apa-apa terkait dengan perbuatan hewan yang ada. Selanjutnya, menurut Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, dalil yang membaca terhadap Jabariyah dan Qadariyah adalah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Al-Quran surat As-Saffat ayat 96. Dalam ayat di atas, Allah mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini berbeda dengan pendapat Jabariyah bahwa manusia tidak memiliki perbuatan sama sekali. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan bahwa dialah yang menciptakan perbuatan manusia itu. Hal ini berbeda dengan pendapat Qadariyah bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya. Ayat di atas menjadi dalil yang membatalkan terhadap pendapat Jabariyah dan Qadariyah. Kedua, asumsi An-Nabhani dalam seluruh kaum muslimin sejak sekian lama telah berpaling dari ajaran Al-Quran, hadis dan pendapat para sahabat juga tidak benar dan bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari bersepakat dan bersekongkol. Justru orang yang keluar dari mainstream umat Islam yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim,
ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 115. Menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat di atas memberikan pesan hukum bahwa keluar dari jalan orang-orang mukmin adalah haram. Setiap muslim harus mengikuti jalan orang-orang mukmin. Sementara An-Nabhani bukan hanya keluar dari jalan orang-orang mukmin, justru ia melecehkan mereka dan menganggap bahwa orang-orang mukmin telah tersesat jalan dari ajaran Al-Quran, hadis, dan ajaran sahabat. Sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, umat Islam dengan sekian banyak ulamanya yang pakar dalam sebagai keilmuan telah tersesat dari kebenaran ajaran Al-Quran dan Sunnah, sampai akhirnya datang Taqiyuddin An-Nabhani yang memperingatkan kesesatan mereka. Hal ini jelas kesalahan fatal dalam pandangan agama. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalati wa yadullahi ma'al jama'ati wa man sadda ila an-nar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan, pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Dan barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah, maka ia mengucilkan dirinya ke neraka. Hadis di atas menunjukkan pada beberapa pesan. Pertama, umat Islam tidak akan bersepakat pada kesesatan dan kekeliruan dalam menjalani kehidupan beragama. Kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang mengikuti jalan mayoritas kaum muslimin. Dan ketiga, orang yang mengucilkan diri dari mayoritas kaum muslimin berarti telah mengucilkan dirinya dan diancam akan ke neraka. Sementara Taqiyuddin An-Nabhani dan Hizbut Tahrir mengambil sikap sebaliknya. Pertama, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa seluruh kaum muslimin telah berpaling dari ajaran Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat. Kedua, Hizbut Tahrir tidak menjaga kebersamaan dengan cara mengikuti mayoritas kaum muslimin. Dan ketiga, Hizbut Tahrir mengucilkan diri dari mayoritas kaum muslimin. Ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Hizbut Tahrir telah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. An-Nabhani tidak berfikir bahwa dengan pernyataan di atas bahwa seluruh kaum muslimin telah berpaling dari ajaran Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat, berarti An-Nabhani telah melecehkan seluruh ulama kaum muslimin dari kalangan ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli teologi, ahli gramatika, ahli sejarah, dan lain-lain, di mana ilmu An-Nabhani tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu mereka. Secara tidak langsung, An-Nabhani beranggapan bahwa seluruh ulama dalam segala bidang telah menyesatkan kaum muslimin dari ajaran Al-Quran, hadis, dan ajaran para sahabat, padahal orang yang melecehkan seorang ulama besar haruslah diberi sanksi hukum dengan ditakzir karena dapat merusak kepercayaan umat terhadap para ulama. Sementara An-Nabhani dan Hizbut Tahrir dengan sikap sombong dan arogannya telah melecehkan seluruh ulama kaum muslimin. Pernyataan Hizbut Tahrir di atas bahwa seluruh kaum muslimin telah berpaling dari ajaran Al-Quran, hadis, dan ajaran sahabat merupakan penilaian sesat terhadap seluruh kaum muslimin. Sedangkan para ulama telah bersepakat bahwa setiap pendapat yang berimplikasi pada penilaian sesat terhadap seluruh kaum muslimin adalah kufur secara definitif berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalam konteks ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar
dengan mengutip dari Al-Qadiyah dan Al-Imam An-Nawawi berkata, wa qala sahibus sifah fihi wa kadza naqata bi kufri kulli man qala qawlan yatasawwadu bihi ila tadlilil ummah atau takfir sahabati wa hakahu sahibur raudah di kitabir riddati anhu aqarruhu. Artinya pengarang kitab Asy-Syifa berkata mengenai hal tersebut, demikian pula kami pastikan kekufuran setiap orang yang mengeluarkan sesuatu pendapat yang dapat mengantar pada penilaian sesat seluruh umat atau pengkafiran sahabat. Hal ini juga diceritakan oleh pengarang kitab Ar-Raudah dalam kitab Ar-Riddah dari kitab Asy-Syifa dan mengakuinya. Pengingkaran siksa kubur. Di antara keyakinan mendasar setiap muslim adalah meyakini adanya siksa kubur. Hal ini seperti ditegaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata berikut ini: wa nu'minu bimalakil mautil muwakkali biqabdi arwahil alamin wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahla. Artinya, kami beriman kepada malaikat maut yang diserahi mencabut roh semesta alam, dan beriman kepada siksa kubur bagi orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan keyakinan ini, Rasulullah SAW menganjurkan agar umatnya selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diselamatkan dari siksa kubur. Namun tidak demikian halnya dengan Hizbut Tahrir yang mengingkari adanya siksa kubur, mengingkari kebolehan tawassul dengan para nabi dan orang saleh serta peringatan Maulid Nabi SAW. Pengingkaran Hizbut Tahrir terhadap adanya siksa kubur juga dijelaskan dalam buku Ad-Dawsiyah, kumpulan fatwa-fatwa Hizbut Tahrir ketika menjelaskan hadis yang menyebutkan tentang siksa kubur. Menurut buku tersebut, meyakini siksa kubur yang terdapat dalam hadis tersebut adalah haram karena hadisnya berupa hadis ahad, akan tetapi boleh membenarkannya. Dalam diskusi di dunia maya, kalangan Hizbut Tahrir membela mati-matian pandangan mereka yang tidak meyakini adanya siksa kubur. Bahkan salah seorang tokoh Hizbut Tahrir yaitu Syekh Umar Bakri pernah mengatakan, aku mendorong kalian untuk mempercayai adanya siksa kubur dan Imam Mahdi, namun barang siapa yang beriman kepada hal tersebut maka ia berdosa. Sudah barang tentu pengingkaran Hizbut Tahrir terhadap adanya siksa kubur karena alasan hadisnya termasuk hadis ahad dan bukan mutawatir adalah tidak benar, karena di samping adanya siksa kubur merupakan keyakinan kaum muslimin sejak generasi salaf, juga hadis-hadis yang menerangkan adanya siksa kubur sampai pada tingkat mutawatir dan bukan hadis ahad sebagaimana asumsi Hizbut Tahrir. Dalam konteks ini, Al-Imam Hafiz Al-Baihaqi berkata, wal akhbaru fi adzabil qabri katsiratun wa qad afradna laha kitaban mustamilan ala ma warada fiha minal kitabi was sunnati wal athar. وقد استعاذ منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بالاستعاذة منه. قال الشافعي إن عذاب القبر حق. Artinya, hadis-hadis mengenai adanya siksa kubur banyak sekali. Kami telah menyendirikannya dalam suatu kitab yang memuat dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan Asar tentang siksa kubur. Rasulullah SAW telah memohon perlindungan kepada Allah di siksa kubur dan memerintahkan umatnya agar memohon perlindungan darinya. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, sesungguhnya siksa kubur itu benar. Al-Hafiz Abu Al-Abbas Al-Hambali berkata, fa'amma ahadisu adzabil qabri wa mas'alati munkarin wa nakirin fakasiratun mutawatiratun. Artinya, adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang siksa kubur dan pertanyaan malaikat munkar nakir, maka hadisnya banyak sekali dan mutawatir. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali berkata dalam kitabnya Ar-Ruh sebagai berikut, fa amma haditsu adzabil qabri wa musa'alatu munkarin wa nakirin fa kasiratun mutawatiratun anin nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihaini an ibni Abbasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini
فقال إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بهريدة رطبة فشقها نصفين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Adapun hadis-hadis yang menerangkan siksa kubur dan tanya jawab dengan malaikat Munkar dan Nakir, maka hadisnya banyak sekali dan mutawatir dari Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melewati 2 makam, lalu beliau bersabda, 2 orang dalam makam itu sedang disiksa. Siksa yang dinimpa mereka bukan karena dosa besar,